Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dimoni Sarumaha, dosen tetap pada program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah pemrograman web yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa Teknik Informatika semester 4 dengan bobot 3 SKS dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan 14 kali pertemuan materi sekaligus praktek dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar pengembangan aplikasi web menggunakan framework Django yang mencakup satu, arsitektur pengembangan web, memahami alur kerja dan implementasi pola arsitektur MVT pada framework Django. Kemudian yang kedua, manajemen data, mengelola database secara efisien menggunakan fitur ORM. Yang ketiga, pengembangan dan implementasi proyek, mampu merancang, membangun aplikasi web secara mandiri dan diwajibkan mahasiswa mampu untuk hosting atau online. Hal ini bertujuan agar proyek tersebut dapat menjadi portofolio yang relevan dan menjadi bekal praktis bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir maupun dalam meniti karir di bidang teknologi nantinya. Mata kuliah ini dirancang untuk memenuhi CPL atau capaian pembelajaran lulusan prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK atau CPMK yang diharapkan antara lain: 1. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep pengembangan aplikasi web menggunakan framework Python Django. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu merancang dan membangun aplikasi web yang dinamis berbasis Django yang terintegrasi dengan database. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu mengimplementasikan, menguji dan melakukan deployment atau hosting aplikasi web berbasis Django secara mandiri. Dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan model project based learning dan experiential learning dengan 3 komponen utama, yaitu 1. Delivery, interaction dan penilaian atau DIA. Yang pertama, delivery atau penyampaian. Saya menyampaikan materi melalui kombinasi presentasi interaktif dan pengenalan coding langsung menggunakan terminal atau command prompt serta Visual Studio Code. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa memahami alur kerja aplikasi secara nyata. Selain itu, materi yang diberikan langsung dipraktekkan bersama agar mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori tetapi juga pengalaman langsung. Kemudian interaksi. Saya melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi interaktif, diskusi aktif, tanya jawab dan kolaborasi saat mahasiswa menjalankan langkah-langkah praktikum. Kemudian yang ketiga, penilaian atau sistem penilaian. Saya lakukan secara formatif melalui proses observasi coding di kelas, tugas proyek mandiri, kelompok serta penilaian sikap dan keterampilan. Selanjutnya, penilaian sumatif melalui evaluasi akhir semester yaitu UTS dan UAS. Luaran atau output yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menciptakan sebuah aplikasi web fungsional yang siap digunakan, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi pada masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan topik pengantar framework Django. Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan yang lain sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, semua? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi dengan mata kuliah pemrograman berbasis web, sebelumnya kita absensi dulu kan. Rizka Saldiri, Pak Dwi Irnanda. Iya, Pak. Baik. Kita lanjut ke materi ya. Sebelumnya pada materi ini kita membahas, saya membawakan pemrograman berbasis web dengan Python Django. Ya.
Sebelumnya kita sudah pernah belajar Python, betul? Pada pemrograman web dasar. Ada yang tahu itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikenal karena sintaksnya yang sederhana, bersih dan sangat mudah dibaca, sehingga sering disebut sebagai bahasa yang menyerupai bahasa Inggris. Python populer karena bisa digunakan di dalam membangun website, ya, bisa menggunakan framework Django seperti yang kita pelajari nanti. Kemudian ada namanya Flash. Kemudian Python juga bisa digunakan untuk kecerdasan buatan dan machine learning. Kalau kalian tertarik di bidang teknologi, ya, teknologi masa depan seperti AI, hampir semua model kecerdasan buatan saat ini dibangun dengan menggunakan Python. Ya, hampir semua rata-rata ya Python. Makanya saya rekomendasikan untuk kawan-kawan mempelajari Python. Karena Python itu tidak hanya untuk web, tidak hanya untuk misalnya data science, bisa untuk web. Rata-rata menggunakan itu ya. Kemudian saya menggunakan framework Django di sini. Ya, mungkin tidak asing lagi dengan kawan-kawan. Apa itu Django? Itu framework yang ada di dalam Python itu sendiri. Jadi bahasa sederhananya, Django ini dia melarang kita untuk menulis kode yang secara berulang. Keunggulan dari Django, ya, kita kalau membuat website, kita kan akan harus membuat halaman dashboard utama, halaman dashboard dan segalanya. Kemudian kita harus membuat halaman admin, betul kan? Kalau kita misalnya menggunakan bahasa pemrograman lain, kita harus membuat halaman admin. Tetapi di Django sudah dibuatkan, ya. Jadi kita tidak perlu membuat halaman adminnya, tapi kita bisa modifikasi. Ya, kita bisa modifikasi. Kemudian ORM atau Object Relation Mapper, kita bisa berinteraksi dengan database, ya, menggunakan bahasa Python tanpa harus menulis query SQL secara manual. Kemudian mengenal pola MVIT atau model view template, ya. Jadi nanti kita praktekkan, ya. Kita praktekkan ini kan pemrograman web sekaligus praktek, ya, bukan hanya materi saja. Jadi di dalamnya itu ada model. Ya, model itu nanti dia model.py itu seperti gudangnya atau halaman untuk database-nya. Jadi semua yang kita input di sana akan tersimpan di dalam database. Jadi dalam model itu. Kemudian ada view. View itu seperti yang ini, ya, seperti manajer yang mengambil data dari gudang dan memutuskan apa yang harus ditampilkan ke pengguna. Jadi ditampilkan halamannya. Jadi misalnya ini, dia mau menampilkan nama, name, diambilnya dulu dari models. Jadi dia bisa memutuskan apa aja yang diambil dari model dari views.py itu kita memainkannya. Ya. Jadi misalnya kita mau menampilkan nama dan name saja, berarti kita bisa kita atur di dalam views.py nama dan name aja tanpa kita ambil secara keseluruhan. Kemudian template ini adalah wajah atau presentasi yang dilihat oleh pengunjung atau HTML dan CSS kayak HTML biasa yang kita buat, ya. Oke, sejauh itu sebelum kita lanjut ke prakteknya, ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu. Oke, langsung kita masuk ke praktek, ya. Langsung kita masuk ke praktek, ya. Langkah pertama, ya, kita persiapkan lingkungan, buka comment prompt. Silakan dibuka. Sudah? Pastikan di dalam dalam laptop kita sudah terinstall Python, ya. Cara mengeceknya itu dengan pada web dasar menggunakan Python versi-nya. Sudah, ya. Berarti itu kalau muncul versi Python berarti kita sudah ada Python di dalam sistem kita. Kemudian kita buat folder, ya, misalnya web, ya, buat folder web. Kemudian drag atau ditarik folder web ini ke dalam command prompt atau CMD, ya. Sudah? Kemudian masuk dengan perintah CD, ya, di ujung kiri buat CD untuk masuk ke dalam folder web. Lalu enter. Oke, sudah? Kemudian kita buat folder namanya atau virtual environment, ya, dengan perintah Python env lalu enter. Kemudian kita aktifkan, ya, env kita itu dengan menggunakan, ya, kalau di Windows dia script slash, ya, env
activate.bat ya. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian enter. Jadi kalau sebelah kiri ini sudah ada INV sebelum nama laptop kita. Ini kan ada INV sebelah kiri. Sebelumnya tadi kan nggak ada ya. Jadi kalau udah ada berarti itu menandakan bahwasanya kita sudah mengaktifkan environment-nya. Kemudian lanjut ya, kita install namanya Django ya. Caranya pip install Django. Lalu enter. Kita tunggu sampai ada tulisan successful install. Kalau sudah berarti kita sudah berhasil menginstal Python Django-nya. Kawan-kawan yang lain seperti kita banyak? Sudah? Oke. Sudah ya? Sudah semua? Ini udah? Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara pembuatan folder in progress. Nah, Ya. bagaimana cara kita mengetahui semua folder yang ada di dalam proyek kita? Oke. Itu pertanyaan yang bagus ya sebelum kita masuk ke sana. Bagaimana cara kita mengetahui isi apa saja yang ada di folder. Jadi kalau dia di terminal ada namanya kalau di sistem operasi Windows ada dir namanya. Tekan dir. Kalau di macOS namanya fs. Jadi di dalam folder kita itu ada namanya folder env yang sudah kita install tadi, ya kan? Yang sudah kita buat. Nah itulah cara untuk mengecek folder yang ada di dalam proyek utama kita dengan menggunakan perintah apa? Dir. Oke. Kemudian kita buat proyek utama ya. Kita buat proyek utama dengan perintah Django admin. Ya, sama perintahnya baik di iOS maupun baik di iOS Mac maupun di Windows ya. Di Django admin start project kita buat aja website, kita samain semua website universitasnya lalu enter. Sudah? Oke. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara mengakses isi folder kita kan? Nah, coba akses. Sudah ada nggak folder website universitas itu? Bagaimana caranya? Dengan perintah dir ya. Oke, silakan dicek. Sudah ya. Yang lain Bang Ahmad? Ada? Mantap ya. Sekarang kita kan mau mengakses folder website universitas ya. Caranya kita dengan perintah cd ya. cd. Nah, jadi kita mau masuk ke project website universitas. Jadi perintahnya cd ketik nama foldernya website universitas. Sudah? Kemudian kita jalankan servernya. Di dalam website universitas kalau kita cek dengan dir ada namanya manage.py. Ya, cara jalankan itu ketik di command prompt atau terminal Python manage.py run server. Nah, kita memerintahkan dia untuk menjalankan server. Lalu enter. Sudah? Sudah. Oke. Kalau muncul seperti ini, maka silakan diambil yang HTTP-nya ini sebagai URL-nya. Ya, kopikan ke dalam Google, cek di sana. Lalu enter. Sudah? Silakan enter. Kalau hasilnya seperti ini, ada tulisan the install working successful. Ya. Berarti kita berhasil menginstal Django, betul ya? Oke, yang lain sudah? Oke, yang ini? Oke, ini oke. Sekarang kita buat namanya aplikasi ya, app namanya, app misalnya app home, berita, kemudian apa lagi? Kan kalau kita membuat website universitas, misalnya dalam website universitas kan ada navbar. Di dalam navbar itu kan ada home, berita, kontak, apa lagi? Lembaga, visi misi, jadi itu namanya app. Jadi mari kita buat di terminal, masuk di terminal. Sebelumnya buka dulu Visual Studio Code, kemudian drag folder website kita tadi yang kita buat ya.
yang namanya web, folder web, drag atau tarik ke dalam Visual Studio Code. Sudah. Tampilannya sama seperti ini, ada INV dan ada website universitas. Sama? Sama. Oke. Sekarang kita mau membuat app-nya. Masuk ke command prompt. Jadi untuk keluar dari ini kan masih berjalan ini ya. Ini run server ini masih berjalan. Untuk keluar dari sana tekan Ctrl C ya. Keluar dari server ini yang sedang jalan, Ctrl C. Kita buat app-nya dengan perintah Python ya. Akan dibuat Python manage.py start app. Kita mau buat di sini home-nya dulu ya. Lalu enter. Anda bisa lihat di Visual Studio Code sudah ada folder baru namanya home. Sama seperti punya kawan-kawan. Ada home-nya juga? Ada ya? Oke. Sama? Ada home? Start app. Start app. Nah, namanya apa? Home. Ya, home. Enter. Oke, maka bisa dicek di dalam folder ininya ada namanya home. Oke, sama? Profil yang udah. Kita buka Visual Studio Code ya. Jadi kita cari ke halaman website utama, namanya website universitas. Masuk ke bagian settings, ya. Kemudian cari yang ada install apps. Kemudian di sini kita tambahkan namanya home, ya. Jadi segala sesuatu, ya, perlu saya jelaskan atau berbeda sama kawan-kawan mahasiswa. Segala sesuatu yang kita buat app apa saja namanya, app home, app berita, app apa saja, selalu kita setting di dalam settings.py dan kita tambahkan di dalam install app ini. Ini kan kita buat home. Jadi kalau misalnya nanti kita buat lagi Python manage.py start app berita, berarti kita buat juga di dalam install app-nya apa? Berita, ya. Jadi untuk saat ini kita buat home satu aja. Ini kita sesuaikan. Kemudian kita buka logika tampilannya. Logika tampilannya itu di dalam masuk ke home, kita ada views.py. Ya, oke. Di dalam views ini kita akan menampilkan ya, halo tulisannya atau teks. Halo, ini adalah halaman utama website universitas. Sebelumnya kan ini kan halaman biasa saja ya, belum ada tampilan apa-apa. Coba mari kita buat logika viewsnya ya. Oke, ini kalau kita jalankan, coba dijalankan run servernya. Python manage.py run server ya. Ini kalau kita jalankan, ini belum ada perubahan apapun, betul? Sama? Ya, ini nggak ada perubahan apapun karena belum kita belum kita panggil URL-nya atau belum kita hubungkan antara URL my website universitas atau proyek utama kita dengan N-nya home. Ya, jadi silakan masuk ke ini, saya berhentikan dulu. Silakan buka di folder home, ada namanya url.py. Ada di home ada url.py. Kalau nggak ada silakan buat. Di klik kanan di home-nya ya, bukan website utamanya, home, buat urs.py. Ada? Kalau enter. Kemudian isikan dengan perintah ini agar bisa dipanggil. Jadi di from the Django.url import itu adalah instruksi untuk mengambil alat ya bernama pet dari pustaka di Django. Kemudian yang ada views, from the views yang ada di from the views ini itu adalah kode untuk memberitahu di Django untuk mengambil semua fungsi yang ada di dalam home views.py ya. Kemudian ada URL packers, itu adalah list ya, tempat kita mendaftarkan semua alamat web yang ada di aplikasi kita atau app kita. Kemudian di situ kan ada pet ya, pet tanda string kosong itu saya buat dengan kosong aja ya. Kemudian views index, kemudian ada name index. Name index itu adalah identitas ya, agar nanti kita bisa memanggilnya di dalam HTML ya. Jadi misalnya kita memanggilnya index gitu, atau misalnya kita buat name-nya ini home, jadi kita memanggilnya nanti di HTML home gitu. Kita hubungkan URL add kita agar bisa dipanggil di halaman browser. Kita hubungkan di proyek utama. Anda masuk ke my website universitas,
kemudian masuk ke home, masuk ke URL.py, kemudian tambahkan perintah ini from Django to URS yang ada di dalam home, yang ada di dalam website universitas atau proyek utama. Itu kan kita menambahkan include. Ya, include itu ambil semua ya. Jadi di dalam URS patternnya, include home to URS, arahkan ke aplikasi home, itu maksudnya. Ya, arahkan kita mengambil home, kita mengambil URL dari home ya. Ya, jadi misalnya ini di Visual Studio Code ini, ya, ini kan kita sudah membuat tadi URL-nya. Ini kan URL di dalam home. Jadi agar bisa kita pakai URL-nya, dia harus dimasukkan di dalam URL utama proyek utama kita, yaitu dengan menggunakan ini ya, pet include, ambil home, ya, ambil URL home. Oke. Nah, jadi itulah perintah untuk memanggil URL dari app kita. Jadi coba jalankan server. Ada perubahan? Ada. Ada Pak. Ya. Apa tulisan di halaman utama kita? Halo, ini adalah halaman utama universitas. Sejauh ini kita sudah membangun otak dari aplikasi kita ya. Kita sudah membuat strukturnya ya. Kita sudah mengatur alur URL-nya, kemudian logika fish-nya, kemudian kalau kalian jalankan tampilannya masih terlihat sangat polos ya. Ini kan masih sangat polos sekali ini. Hanya menampilkan tulisan halo, ini adalah halaman utama website universitas. Jadi masih sangat sederhana saja ya. Sekarang kita memberikan interaktifnya atau wajahnya, kita bangun tampilan interface-nya dengan menggunakan HTML dan CSS. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Lalu masuk ke dalam home ya, untuk membuat tampilan interaktifnya. Anda buat folder baru namanya templates. Di dalam folder templates, buat folder baru lagi namanya home. Buat file baru di dalam folder itu, file baru bukan folder baru ya, file baru namanya index.html. Lalu masukkan index.html ya, yang dari yang sudah kita buat. Sudah? Yang lain? Sudah? Coba dijalankan, apa sih ya? Ada perubahan? Ada. Nggak ada ya? Kenapa nggak ada? Karena di fish.py yang ada di dalam home ya, kita belum kita masukkan. Kita kan harus mengambil indeks ini. Ya kan, ini kan yang kita masukkan ini masih kalau ini adalah halaman otomatis biasa ya. Kita kan memasukkan indeks.html ini. Ya kan? Ya, maka silakan ketik perintah ini. Render itu untuk menampilkan template ya. Yang templates yang ini itu untuk menampilkan. Kemudian dev index request itu adalah sebuah fungsi yang kita memerintahkan Django untuk ambil file index.html yang ada di folder home. Makanya dia return render request home index.html. Artinya tolong ambil file index.html yang ada di folder home. Ya kan? Di folder home yang kita kan ada folder home kan? Yang template home index.html. Lalu tampilkan di layar pengguna, itu maksudnya. Akan dijalankan server dengan mengetik ya item manage.py apa? Hah? Server. Iya, item manage.py run server. Oke, kemudian silakan di copy HTTP-nya atau URL-nya, silakan dimasukkan di Google ya, atau di refresh, maka akan menghasilkan tampilan indeks yang sudah kita buat ya. Jadi indeks ini kita buat terpisah ya. Oke? Semua jalan? Yang sebelah kiri jalan semua? Jalan ya. Jadi kita sudah berhasil ya membuat struktur Python Django ya. Kemudian kita sudah juga berhasil menghubungkan HTML ataupun CSS ke dalam Django kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lewat juga. Ya.
Silakan, siapa namanya? Bang Rafli. Rafli, Pak. Ya, silakan Bang Rafli. Pak, mengapa kita wajib menggunakan verbal enforcement Pak atau ENV Pak di saat membuat proyek jagung? Apakah tidak bisa langsung install sistem kawan saja gitu Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Mengapa kita harus menggunakan ENV atau virtual environment? Di sistem kita bisa menginstalkan di sistem semua library di sistem, tapi kurang efektif dan efisien. Kenapa? Ya, misalnya kita punya 2 proyek ini atau beberapa proyek, 3 atau 5 proyek, itu kan bisa saja di proyek A misalnya kita mempunyai 2 proyek A dan B. Di proyek A itu kita menggunakan Python versi 2 misalnya, sedangkan dengan Django yang versi 2 juga. Kemudian kita di proyek B menggunakan Python versi 3 dengan framework Django versi 3 juga. Jadi ketika kita muat di sistem utama kita, di sistem yang umum, kita misalnya memanggil atau menjalankan, itu akan terjadi tangkap. Dia akan bingung kalau kita nggak menggunakan virtual environment atau intinya. Dia akan bingung mau buka apa ini, mau buka yang Django versi 2 ke apa 3, itu makanya akan terjadi namanya error, ya apa ya nggak masuk. Karena kenapa bingung dia? Jadi ketika environment itu adalah wadah atau tempat kita menginstal semua library yang ada di dalam Python atau Django nantinya. Misalnya kita menginstal MySQL file-nya, install di situ ya, di dalam library-nya itu, di dalam ENV-nya. Jadi misalnya gini, contoh sederhananya gini, di dalam ruangan lab ini kalau kita isi buku-buku banyak, misalnya ada buku matematika, buku bahasa pemrograman web, misalnya kemudian buku kriptografi, cyber security, sistem operasi, dibuat bertumpuk di situ banyak. Tiba-tiba disuruh Anda silakan carikan buku misalnya pemrograman web. Kita kan kesulitan, ya kan? Bisa jadi sama yang kita ambil itu, ya kan? Misalnya disuruh ambil web 1 ya kan, tentang struktur tentang web dasar yang kita ambil yang sudah advance atau menanya, kan bisa terjadi bentrok. Jadi makanya kita disarankan menggunakan virtual environment-nya. Oke, Bang Fahri, cukup? Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Cukup? Oke. Ini materi hanya pengenalan dasar saja, ya. Saya rasa kawan-kawan atau rekan-rekan mahasiswa sudah memahami ya, sudah memahami semuanya. Terbukti dari Anda atau kawan-kawan mahasiswa, mulai dari kita masuk tadi sampai sekarang sudah berhasil ya mengintegrasikan strukturnya, kemudian menampilkan halaman HTML-nya atau indeks-nya. Saya rasa sudah oke. Cuman untuk ke depan kita kan masih ada pertemuan selanjutnya nih. Ya, kita akan beradaptasi atau mempelajari yang namanya database, bukan hanya modelnya juga. Kemudian ada namanya admin atau admin panel ya, yang bisa kita integrasikan dengan database nantinya. Baik, karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sekian saya tutup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.